Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Fatma dan Bu Ik telah mempersilahkan kami kelompok 3B untuk mempresentasikan hasil by Ring dan difokuskan pada produk akhir di ruang produksi. Pada formulir pertama, yaitu sistem hari Waltofar sebagai HCP expert dan beranggotakan oleh Aulia sebagai quality assurance, Anissa sebagai quality control kimia fisik, Najla sebagai QC mikrobiologi, Siti Afifah pada bagian produksi, dan Rafli sebagai teknisi. Next. Selanjutnya, pada formulir 2 yaitu deskripsi dari produk nugget tempe. Untuk komposisi utamanya terdiri dari tempe, tepung terigu, dan telur ayam. Karakteristik pada nugget ini, pada nugget matang berwarna kuning keemasan, teksturnya padat dan crispy, rasa dan aromanya gurih. Dan pada nugget frozen atau beku, suhunya adalah kurang dari minus 15 derajat Celcius. Produk ini dikemas menggunakan plastik polietilen, food grade kedap udara. Pengemasan untuk transportasinya menggunakan styrofoam label dan berisi ice gel. Untuk komposisi penyimpanan untuk kondisi penyimpanan disarankan di dalam freezer pada suhu minus 15 derajat Celcius dan produk ini memiliki umur simpan selama 8 bulan. Untuk metode distribusi dilakukan secara langsung menggunakan motor oleh tim marketing, khususnya yaitu simpan dalam freezer dan tanggal kadaluarsanya. Pengawasan khusus dalam distribusi dilakukan dengan pemantauan suhu awal dan pengendalian suhu di mana suhu masih kurang dari minus 15 derajat Celcius. Produk ini dijual secara langsung tanpa membuka gerai dan melalui daring. Untuk petunjuk penggunaan yaitu goreng langsung dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan dan siap disajikan. Selanjutnya untuk komposisi produk dari tempe kukus sebanyak 50 gram, tepung terigu dan telur masing-masing 50 gram, dan bahan lainnya adalah bawang putih, garam, dan merica. Untuk pengemasannya menggunakan plastik vakum food grade dan kedap udara. Berikutnya ada formulir 3, yaitu penggunaan produk. Untuk penggunaan produk dari nugget tempe ini dapat digunakan oleh semua kalangan usia, kecuali kurang dari 2 tahun. Kemudian ada formulir 4, diagram alir. Sebentar, Bu. Tidak terbaca. Formulir 4, diagram alir. Dengan langkah pertama penerimaan bahan baku, ada tempe, kemudian bawang putih, tepung terigu, tepung panir, telur, dan merica. Untuk tempe dilakukan pemotongan, penimbangan, kemudian pengukusan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit, kemudian penghancuran atau penghalusan dengan waktu 10 menit, kemudian lakukan pendinginan di suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian untuk bawang putih dilakukan pengupasan, kemudian pencucian dan pemotongan. Setelah itu dilakukan pencampuran adonan selama 15 menit. Dilakukan cetakan. Setelah itu dilakukan pengukusan selama 30 menit di suhu 100 Celcius. Kemudian dilakukan pendinginan selama 30 menit di suhu 30 derajat Celcius. Kemudian atau goreng dengan telur dan juga tepung panir di suhu derajat Celcius selama 20 menit.
kemudian dilakukan pendinginan di suhu kurang dari 18 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian dilakukan penggorengan di suhu lebih dari 165 derajat Celcius selama 5-10 menit, kemudian dilakukan pendinginan di suhu lebih dari 30 derajat Celcius selama 15-20 menit, kemudian dilakukan pengemasan. Setelah itu dilakukan penyimpanan di freezer di suhu kurang dari 18 derajat Celcius. Baik, pada Formula 5, diagram Miller yang sudah diverifikasi yang membedakan dengan diagram Miller pada Formula 4 adalah proses pengukusan setelah dilakukan pemasakan di lab itu terjadi selama 40 menit hingga tempe matang. Lalu pada Formula 6, pada tahap penerimaan bahan baku tidak signifikan, pada tahap pengupasan tidak signifikan, pada tahap pencucian juga tidak signifikan, pada tahap pemotongan tidak signifikan, pada tahap penimbangan tidak signifikan, pada tahap pengukusan tidak signifikan, pada tahap penghancuran tidak signifikan, pada tahap pendinginan pertama tidak signifikan, lalu pada tahap pencampuran adonan tidak signifikan, pada tahap pencetakan tidak signifikan, pada tahap penggorengan dengan jenis bahayanya yaitu Salmonella, E. coli, Bacillus cereus yaitu signifikan, lalu pada tahap pendinginan dengan bahayanya S. aureus, Bacillus cereus signifikan, pada tahap pengemasan tidak signifikan, penyimpanan dengan jenis bahaya Listeria monocytogenes, S. aureus, E. coli, kategori signifikan. Selanjutnya untuk Formula 7 prinsip 2 yaitu penentuan titik kendali kritis atau critical control point pada tahap penggorengan termasuk dalam kategori CCP dengan alasan keputusan suhu yang stabil dan proses pemasakan yang merata akan membuat produk tidak gosong dan matang hingga ke bagian terdalam. Selanjutnya pada tahap pendinginan termasuk dalam kategori CCP, alasan keputusannya itu jika pendinginan terlalu lama maka menimbulkan patogen yang tumbuh. Selanjutnya pada tahap penyimpanan termasuk dalam kategori CCP, alasan keputusannya itu agar produk dapat disimpan dalam jangka panjang dan tetap dapat dikonsumsi dengan kondisi yang masih baik. Selanjutnya untuk formulir 8 prinsip 3 penentuan batas kritis atau CL. Pada tahap penggorengan, batas kritisnya itu suhu minyak 165 hingga 180 derajat Celcius. Pada tahap pendinginan, batas kritisnya itu 27 hingga 30 derajat Celcius dan pada tahap penyimpanan batas kritisnya itu suhu kurang dari sama dengan minus 18 derajat Celcius. Selanjutnya pada formulir 9 yaitu prinsip 4 menentukan prosedur monitor pertama pada tahap penggorengan itu melakukan pemantauan pada suhu di penggorengan yang sudah dipanaskan dengan cara cek dengan saat nugget tempe akan digoreng dan dilakukan oleh pemasak atau operator produksi. Selanjutnya ada tahap pendinginan di mana melakukan pemantauan suhu dan waktu eh, di wadah pendingin atau baskom dengan cara cek dengan termometer gun dan suhu ruangan dilakukan saat setelah proses penggorengan selesai dan dilakukan oleh pekerja bagian pendinginan atau operator produksi. Selanjutnya ada tahap penyimpanan yang dilakukan adalah pemantauan suhu di lemari pendingin dengan cara kontrol suhu lemari pendingin pada saat penyimpanan oleh quality control. Selanjutnya formulir 10 yaitu prinsip 5 penentuan tindakan koreksi. Pada penggorengan tindakan koreksinya adalah segera laporkan ke menyiapkan penggorengan, minyak dan termometer gun dan pastikan suhu berada pada batas kritis. Pencegahannya itu untuk memastikan suhu tetap stabil. Kemudian pada saat tahap pendinginan, tindakan koreksinya itu segera laporkan ke operator produksi untuk menyiapkan wadah pendingin, juga memastikan suhu produk tetap aman dengan menggunakan termometer gun dan pastikan suhu ruangan tidak terlalu dingin
mohon maaf, tidak terlalu tinggi dan tentunya adalah segera laporkan ke quality control untuk menyiapkan lemari pendingin dengan suhu standar. Pencegahannya itu untuk memastikan suhu lemari pendingin tetap stabil agar produk berada pada kondisi baik. Selanjutnya untuk formulir 11 yaitu penetapan prosedur verifikasi. Yang pertama pada tahap penggorengan yaitu prosedur verifikasi yang dilakukan adalah mereview catatan monitoring, suhu minyak dan kondisi minyak serta kalibrasi termometer yang dilakukan oleh quality control. Yang kedua pada tahap pendinginan yaitu prosedur verifikasi yang dilakukan adalah kalibrasi termometer setiap 6 bulan, lalu review suhu air pendingin yang dilakukan oleh quality control. Yang ketiga, pada tahap penyimpanan, yaitu prosedur verifikasi yang dilakukan adalah kalibrasi suhu kulkas setiap 6 bulan sekali dan review suhu kulkas yang dilakukan oleh quality control. Selanjutnya untuk formulir 12 yaitu penetapan sistem dokumentasi. Yang pertama, pada tahap penggorengan dibutuhkan dokumentasi form monitoring suhu dan waktu penggorengan serta termometer gun calibration book. Yang kedua, pada tahap pendinginan dibutuhkan dokumentasi calibration book, form monitoring suhu dan waktu pendinginan. Lalu yang ketiga, pada tahap penyimpanan dibutuhkan dokumentasi berupa calibration book dan form monitoring suhu kulkas. Sekian presentasi rencana HACCP dari kelompok 3B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.